Masalahnya, ya saya punya bos yang sangat bawel ya saudara ya, tunggu ya. Aduh, nggak tahan sekali saudara sama bos ini saudara. Saya dulu nggak minta hikmat sama Tuhan. Ya, saya lupa berdoa saudara. Ya, gaji di perusahaan ini cukup besar saudara. Kita semua sombong-sombong. Kenapa? Karena kita pinter-pinter, termasuk saya, termasuk saya pinter. Sombong-sombong saudara. Kita nggak kenanan kalau kita dikasih tahu orang itu nggak kenanan saudara. Oh sombong, gaji kita gede-gede, gila apa? Gaji saya gede ya. Itu tadi saya cerita bonus saya setahun itu sudah bisa buat beli mobil Baleno 1 saudara. Baru ya. Nah, saudara, di dalam di dalam tekanan itu, kemudian mulai ada kemarahan, saudara. Kemarahan itu membuat kita kerjanya jadi tambah nggak benar. Ulangi. Kita kerja atau kita hidup, lalu ada tekanan, ada aniaya, ada bulian, ada fitnahan, atau ada yang tidak baik. Kita lupa minta cinta dari Tuhan, saudara. Minta hikmat. Bagaimana supaya cinta itu tetap bertahan. Lalu kita hadapin marah, respon marah, ya, kata-kata, kita respon dengan kata-kata. Tekanan, kita respon dengan pemberontakan. Apa yang terjadi, saudara? Maka apa yang terjadi di sekeliling kita sebenarnya hanya cermin dari respon kita, saudara. Jadi reverse back, saudara. Kita menyalahkan mereka, memberikan sebuah situasi kepada kita memberi feedback kepada mereka, mereka mereverse lagi kepada kita, terus tangtung, makin kita hantam makin keras, makin hantam keras, makin kita lebih keras, kita hantam lebih keras lagi. Itulah kenyataannya, saudara. Amsal pasal 10 ayat 1-32. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita, memberikan ketabahan, ketangguhan kita setiap hari di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, saudara, setiap hari itu ada hikmat, setiap hari ada hikmah, ya, sehingga kita dituntun kepada pengertian, pada bina, ya, dan akhirnya kita dibawa kepada dat atau dat, ya, gimana dan dialeknya tadi itu ya, daat, ya, hikmah, bina, daat. Nah, sangat menarik sekali ya bahwa Anda ketika lahir baru nggak langsung meninggal dunia ya, tetapi Anda diberi kesempatan setiap hari ya kan untuk hidup serupa dengan Kristus dan berkarya. Ya, saya dulu waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus pengen langsung mati aja, saudara, mati aja Tuhan, mati aja enggak apa-apa. Nah, tapi Tuhan bilang jangan, nanti dulu. Dan saya bersyukur ya, antara saya suka ketika saya bersama dengan Tuhan Yesus, atau saya melanjutkan kehidupan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dua-duanya itu menyenangkan, dua-duanya indah. Makanya saya mengerti kenapa Paulus berkata, kalau mati adalah keuntungan, kalau hidup pun aku hidup sama Kristus. Beneran nggak retorika ini ya. Saya mah orangnya nggak pernah retorika, saudara. Nah, di dalam prakteknya nanti, ya, kalau kemarin kita belajar hikmat Lazarus, mudah-mudahan Anda sudah nonton videonya semua ya. Bagaimana
Lazarus ini adalah anak yang hilang kembali kepada sang bapak. Sehingga dia harus melewati proses itu, saudara. Janji Tuhan kalau kita takut akan Tuhan senantiasa tidak akan sampai mengemis. Tetapi bila mana kita sudah melangkah keluar dari kasih karunia dan harus balik, memang melewati fase orang miskin. Apalagi kalau kekayaan, ini saya lagi cerita secara jasmani dulu ya, apalagi kalau kekayaan yang Anda kumpulkan berasal dari cara yang tidak baik. Tapi kalau Anda mengumpulkan dari cara yang baik, ya tentu saja tidak. Ya. Dan saya tahu, saudara, ada banyak sekali kehidupan kita melakukan dengan cara yang tidak baik. Maka kita akan melewati fase-fase Lazarus. Kalau saudara mendapat fase-fase Lazarus itu, ya saudara ikhlas. Hatimu harus ikhlas. Nanti kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Enggak apa-apa. Tetapi kalau saudara sebagai orang kaya yang melihat Lazarus, hati-hati jangan kau tolak dia. Ya. Kemarin ya, pelajaran kemarin. Namun hari ini kita belajar bagaimana bila Anda ada di tengah-tengah aniaya dan penderitaan, baik karena dirimu sendiri maupun oleh orang lain yang menyebabkan demikian. Itu pun berbahagialah. Karena disitulah kita akan belajar hikmat di dalam penderitaan dan aniaya. Kemarin di awal, ya 3 hari yang lalu ya, gimana saya bisa mendapatkan ini semua? Karena saya ada di dalam penderitaan itu. Di awal ya, katakan bahwa penderitaan, hikmat itu didapat di tengah-tengah pencobaan dan aniaya. Lalu responmu benar. Ya, lalu Anda berseru kepada Tuhan, minta diberi kekuatan melewatinya dan meminta hikmat dari surga. Minta hikmat dari Tuhan. Dia tidak akan marah. Minta, Tuhan tolong aku untuk bisa melewatinya, beri aku kekuatan. Ngomong, karena hikmat itu harus kita minta. Di dalam masa-masa pencobaan kita harus minta, saudara harus minta hikmat itu. Nah, kemudian setelah saudara minta, di tengah-tengah hikmat itu, apakah langsung hilang? Masalahnya enggak. Masalahnya akan makin berat, tekanan itu makin besar, saudara. Tetapi yang diinginkan adalah respon yang benar. Ketika responmu benar, apa respon yang benar? Semua dilandasi dengan agape, ahava, bahasa Ibraninya ya, agape, ahava. Karena ahava itu akan menutupi banyak sekali pelanggaran, ketersinggungan, kemarahan, kata pasya itu ya, bukan dari kata-kata ya, jadi bukan menutupi banyak dosa, kata bukan, tetapi menutupi menutupi banyak pasya, ya, pemberontakan dan pemberontakan, ketersinggungan, kejengkelan. Mengapa? Karena kita punya ahava, karena kita punya cinta yang melimpah. Nah, itulah hikmat di dalam penderitaan dan aniaya, saudara, dalam tekanan. Masalahnya, ya, saya punya bos yang sangat bawel ya, saudara ya, dulu ya. Aduh, nggak tahan sekali, saudara, sama bos ini, saudara. Saya dulu nggak minta hikmat sama Tuhan. Ya, saya lupa berdoa, saudara. Ya, gaji di perusahaan ini cukup besar, saudara. Kita semua sombong-sombong. Kenapa? Karena kita pinter-pinter, termasuk saya, pinter. Sombong-sombong, saudara. Kita nggak kenanan kalau kita dikasih tahu orang itu nggak kenanan, saudara. Oh, sombong, gaji kita gede-gede, gila apa? Gaji saya gede, ya. Itu tadi saya cerita, bonus saya setahun itu sudah bisa beli mobil Baleno 1, saudara. Baru, ya.
Nah, eh, saudara, di dalam di dalam tekanan itu, kemudian mulai ada kemarahan, saudara. Kemarahan itu membuat kita kerjanya jadi tambah nggak benar. Ulangi ya, ulangi. Kita kerja atau kita hidup, lalu ada tekanan, ada aniaya, ada bulian, ada fitnahan, atau ada yang tidak baik. Kita lupa minta cinta dari Tuhan, saudara. Minta hikmat. Bagaimana supaya cinta itu tetap bertahan. Lalu kita hadapin marah, respon marah, ya, kata-kata, kita respon dengan kata-kata. Tekanan, kita respon dengan pemberontakan. Apa yang terjadi, saudara? Maka apa yang terjadi di sekeliling kita sebenarnya hanya cermin dari respon kita, saudara. Jadi reverse back, saudara. Kita menyalahkan mereka, memberikan sebuah situasi kepada kita memberi feedback kepada mereka, mereka mereverse lagi kepada kita, terus tangtung, makin kita hantam makin keras, makin hantam keras, maupun kita lebih keras, kita hantam lebih keras lagi. Itulah kenyataannya, saudara. Ya. Kemudian saudara mulai masuk di dalam masalah yang lebih dalam lagi. Ini saya mesti hati-hati ngomongnya karena ini harus tepat nih ya. Saudara masuk ke dalam masalah yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena reverse-nya salah. Lah ya gimana, saudara? Anda meresponinya dengan cara yang salah. Ya. Respon Anda itu dengan cara yang tidak baik, tidak benar, tidak tepat. Respon itu dibalas dengan respon, dibalas dengan respon, dibalas dengan terus begitu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Karena respon dibalas dengan respon, dihantam lagi, maka akhirnya makin parah. Sampai kita terjerat, nggak bisa keluar dari suasana, dari situasi itu, saudara. Bener nggak? Saya ngalamin. Bolak-balik, nggak pinter-pinter. Anda ngalamin? Pasti, jangan bohong. Saya nggak berkata bahwa orang itu nggak boleh marah, atau orang itu tidak boleh menghardik, atau tidak boleh. Tetapi saya kasih tahu, apapun responmu, didasari agape, harus dengan cinta. Dan jangan putus berhenti berdiakonia, apapun, karena diakonia yang kamu lakukan ketika kamu melihat orang-orang miskin itu, hatimu akan terus bergetar dengan cinta. Ya, nah di tengah. Kemudian di dalam getaran-getaran cinta itu, Anda di dalam getaran-getaran cinta itu, Anda akan terus punya satu, obsesi, punya satu goal, yaitu menyenangkan Tuhan Yesus. Ulang, saudara lagi jalan hidup, tiba-tiba ada lemparan batu, ada dilempar pakai batu, dilempar pakai fitnahan, dilempar ya segala macam yang tidak baik, diludahi. Lalu apa yang terjadi? Kita merespon.
keras dengan keras, makin keras, makin keras, terus, atau kita merespon dengan lari terbirit-birit, ya kan? Kejar lagi, saudara. Lari terbirit-birit pun adalah sebuah respon, jangan salah loh ya. Lari terbirit-birit juga lari dari masalah juga adalah sebuah respon loh. Anda sembunyi pun adalah sebuah respon, kemarin kita sudah belajar ya. Lalu bagaimana? Hadapin, saudara. Kalau saudara tidak tahu harus bagaimana, diam. Diam saja kalau Anda nggak tahu bagaimana. Jengkel. Tapi diam kalau Anda tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi sambil berdoa, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya saya menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara lupa minta hikmat, saudara lupa bertanya, saudara kemudian merespon dengan kekuatan sendiri, habis, saudara. Habis. Lalu apa yang terjadi kalau sudah habis begitu, saudara? Makin terjerat, makin dalam, sampai Anda sendiri lupa, kenapa ya masalah seperti bisa jadi begini ya? Makanya di dalam 1 Petrus 4 diingatkan untuk selalu memberi tumpangan, untuk selalu berbuat baik, saudara. Diam, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa. Jadi respon yang benar pertama kali adalah diam dulu, diam dulu, saudara. Emosi, pengen tak sambit pakai piring, saudara. Diam dulu, saudara. Sambil diam, Anda berdoa, Tuhan tolong supaya responnya benar. Saya selalu begitu ya, sekarang, dulu enggak, sekarang begitu. Tuhan tolong supaya responnya benar. Terus sambil menjalankan diakonia, getaran-getaran hatimu, getaran-getaran cinta di hatimu itu, ya akan terus mengkoreksi frekuensinya, saudara. Akan mengkoreksi, ya, akan mengkoreksi cinta itu di dalam hatimu, saudara. Sehingga kemarahan, kebencian itu terus terhalau, diusir terus oleh tindakan Anda terus-menerus berdiakonia. Akan dihalau, saudara. Ya, apalagi yang akan terjadi? Yang terjadi kemudian setelah kebencian itu dihalau, Anda akan menemukan hikmat. Oh, ternyata aku responnya harus begini. Karena kebencian itu, kemarahan itu udah dihalau dulu, saudara, melalui diakonia, melalui tindakan cintamu yang terus. Jangan malah berhenti. Salah ya. Diakonia itu kunci, saudara. Itu makanya diajarkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu adalah sebuah gaya hidup, saudara. Supaya Anda jangan kotor hatimu. Kemarin kita belajar lagi koinonia ya. Apa yang membersihkan hidup kita? Sedekah. Sehingga Anda bisa tenang. Ya. Supaya Anda bisa tenang, Anda bisa bersih, Anda bisa terus. Karena kasih menutupi banyak sekali pemberontakan di hati kita, kemarahan, pelanggaran-pelanggaran yang harus kita lakukan. Kebencian itu yang akan membuat pertengkaran tambah heboh, saudara. Yang akan membuat kerusakan. Nah, Amalek, dulu kita sudah belajar ya, Amalek. Kita menjadi perbudakan dari apa? Rasa lelah kita. Tetapi cinta itu, kita capek nggak? Walaupun bosnya bawel, karena kita penuh dengan cinta. Kita bahagia, sekalipun kita penuh dengan tekanan, kita penuh dengan, saya dulu sama ya, waduh lelah sekali bos ini bawel, pengen ngaplokin bener, saudara. Tetapi, ya terakhir-terakhir saya ngerti rahasianya, saudara. Ya di terakhir-terakhir itu saya ngerti rahasianya, waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, bukan dengan bos ini, tapi saya sudah mengelola perusahaan sendiri. Disitulah saya mulai bertumbuh. Disitulah respon-respon itu benar. Disitulah saya tahu kapan saya harus bilang tidak,
Saya tahu saya kapan harus minggir, saya tahu saya kapan harus marah, saya tahu saya kapan harus diam. Itulah yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri bukan ngempet, saudara. Itu namanya ngempet. Terakhir muntah darah kamu. Itu salah juga kan, salah lagi. Tetapi Anda tahu kapan Anda harus diam, kapan harus bicara, kapan harus marah, kapan Anda harus minggir. Itu namanya hikmat. Ya, ini susah ya, ini pelajaran yang sulit ya. Karena ini sangat applicable dan sangat praktikal sekali. Nah, tetapi dasar dari semua itu adalah cinta. Cintanya itu di-trigger selalu dari diakonia. Makanya jangan mutung berdiakonia, sekalipun kamu lagi marah sama seseorang, diakonia tetap jalan. Supaya cintamu itu tetap, api cinta itu jangan sampai padam oleh karena kebencian ini, saudara, kemarahan, distrek karena kejengkelan. Jangan. Kalau perlu ekstrim, saudara, turun sendiri, kasih dengan tanganmu. Dan Anda akan bersyukur bahwa banyak orang-orang mengalami tekanan lebih dari hidupmu, saudara. Dan Anda bersyukur di dalam tekanan, kamu masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan sedekah. Sedekah adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan senang sekali. Itu wangi, itu harum baunya, saudara. Kalau saudara lagi kaya, nyumbang itu pakai tunggale. Kalau Anda lagi susah, hatimu lagi marah, Anda tetap berbuat baik. Itu Tuhan bahagia, disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, apa yang terjadi? Dia akan bela semua perkaramu, saudara. Happy ending. Wah, enak happy ending. Iya, memang happy ending. Saya selalu happy ending, saudara. Saya selalu happy ending ya, seberat apapun, sejengkel apapun, saya jaga hati saya tetap penuh dengan cinta. Hari itu saya marah. Jangan sampai matahari terbenam marahnya. Makanya saya tetap tidur, saya nggak pernah kepikiran lagi. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, semua di switch. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, mulai hari itu sampai dengan hari ini, saya ajarkan kepada saudara, sama persis. Nah, di dalam kemenangan-kemenangan itu, akhirnya saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Makin ada pewahyuan-pewahyuan baru. Ya, saya bisa melihat jauh ke depan. Anda juga sama. Sama seperti Yakub, Yusuf, dan Musa. Bahkan kalau Anda setiap hari berjalan dengan Tuhan, ya, bahkan di hari matimu, saudara kan lihat jauh ke depan dan saudara bisa kasih nubuatan buat anakmu. Itu penting, saudara. Setiap harimu berjalan bersama dengan Tuhan, ya, nanti saudara bisa kasih pesan buat anakmu. Ya, itulah hikmat di dalam tekanan dan aniaya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta. Terima kasih, Pastor Paul, buat
kasih.